Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang tata cara membuat grup WA. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu materinya. Jadi mengapa harus membuat grup? Jadi nantinya akan banyak informasi yang akan disampaikan ke peserta, baik itu info pelatihan, materi pelatihan, dan sertifikat. Nah, dengan adanya grup WA tentunya akan lebih mudah berkoordinasi dengan peserta pelatihan, seperti itu. Nah, terus bagaimana cara membuat grup WA itu sendiri? Jadi begini, caranya adalah pertama kita buka WhatsApp-nya dulu. Nah, di bagian pojok kanan atasnya ada titik 3 nih, seperti ini. Nah, kita klik di bagian ini, kemudian kita pilih grup baru. Nah, awalnya kita akan eh, diperintahkan untuk memilih orang-orang yang nantinya akan kita masukkan ke grup. Nah, kita searching dulu, saya akan masukkan diri saya sendiri, seperti ini. Nah, jika sudah, pilih beberapa orang, bisa lebih dari satu ya tentunya. Dan kemudian kita pilih ini nih, yang hijau, warna hijau, terus ada panah ke kanan. Nah, setelah itu, kita masukkan nama grupnya, misalkan pelatihan, eh, pelatihan e-commerce angkatan, oh nggak bisa, satu misal kayak gini ya, pelatihan e-commerce satu. Kemudian kalau jika sudah selesai, kita pilih ini nih, yang centang hijau, klik. Nah, maka grupnya itu sudah jadi, seperti itu. Sebenarnya untuk mengundang peserta ke grup bisa dua, yaitu melalui tadi nih, kita klik di bagian sini, kemudian kita klik tambahkan peserta, kemudian kita cari orang yang ingin kita tambahkan, atau yang kedua adalah dengan cara mengundang via tautan. Nah, ini jika diklik kemudian kita salin tautan, kemudian tautannya itu kita kirim ke nomor yang akan kita masukkan ke grup. Cuma cara menggunakan tautan ini tidak direkomendasikan karena takutnya eh, link ini tersebar ke orang luar dan kemudian orang luar bisa masuk dengan mudah ke grup yang kita buat. Jadi, oleh karena itu tidak saya rekomendasikan mengundang dengan tautan seperti itu. Kemudian, nah, bagaimana cara cepat menyimpan nomor kontak? Nah, kan kalau misalkan kita mau memasukkan peserta ke dalam grup, tentunya kita harus menyimpan nomornya satu persatu ke HP. Nah, tentunya itu akan repot kan, apalagi satu angkatan itu ada sekitar 20 orang peserta. Tentunya kita akan kewalahan dan akan memakan banyak waktu jika menyimpan nomor peserta satu persatu, seperti itu. Nah, cara cepatnya kita bisa menggunakan Excel nih. Jadi gini, nantinya para panitia itu akan mendapatkan data peserta dalam format Google Sheet, yang dimana Google Sheet itu merupakan Excel secara online. Nah, intinya gitu ya. Jadi nanti kita bisa kopas data para pesertanya ke dalam Excel, yang nantinya Excel ini kita akan simpan menjadi kontak, seperti itu. Nah, caranya gimana? Jadi di kolom sini nih, kolom A baris ke-1 kita tuliskan name, kemudian kolom B baris ke-1 kita tuliskan phone. Nah, ini perlu diperhatikan ya, ini harus formatnya seperti ini nih, harus pakai bahasa Inggris, kemudian huruf yang pertamanya di kolom ini harus N-nya tuh besar, kemudian ini juga P-nya besar, seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya seperti apa? Jadi kan nanti kita dapat data pesertanya nih, ya misalkan seperti ini dah. Nah, ini ada nama, ada nomor telepon, dan mungkin nanti secara realnya akan panjang ya, ada kolom-kolom lainnya, tapi kita hanya butuh dua ini kan, untuk disimpan ke kontak, nama dan nomor telepon. Nah, ini kita copy aja seperti ini. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, kemudian gimana?
untuk mempermudah teman-teman untuk menyimpan kontaknya dan akan dimasukkan ke grup yang mana, ini bisa kita tambahkan nih, misal Udin, dia adalah peserta e-commerce angkatan 1. Gini deh biar jelas, kita caps lock aja, EC 1. Kemudian Budi juga dia adalah e-commerce angkatan 1. Kemudian Dendi. Nah, ini kalau sudah begini bagaimana? Kita hanya tinggal menyimpannya saja. Kita klik file, kemudian kita save. Misal saya save di mana ya? Di sini aja di data Anhar. Kemudian ketika namanya misalkan nomor peserta e-commerce angkatan 1. Nah, yang perlu diperhatikan sebelum kita mengklik tombol save ini, kita harus menyimpan data ini dengan format ini nih, CSV, delimited. Nah, ini nih, delimited. Nah, ini CSV ada 3 ya, ada CSV Macintosh, ada CSV MS-DOS. Nah, kita harus yang ini nih, CSV, delimited, seperti itu. Kita klik. Nah, ini udah save as tipenya CSV, delimited. Kemudian kita klik save. Nah, jika ada seperti ini, kita klik yes aja. Nah, sampai sini kita sudah berhasil menyimpan kontaknya dalam format CSV. Langkah selanjutnya seperti apa? Nah, kita masuk ke browser kita, kemudian kita buka ini, Google Kontak. Nah, jadi semisal kita udah login nih di browser kita kan, pasti di pojok kanan atas ini ada ada email kita nih. Nah, tapi teman-teman harus pastikan dulu bahwa email yang di sini sama dengan email yang ada di HP teman-teman sekalian, dan emailnya itu sudah sinkron kontaknya, seperti itu. Nah, kalau sudah email di komputer dan di HP sudah sama dan sudah disinkronkan juga, maka kita hanya perlu klik tombol yang ini yang ada titik 9. Kemudian di sini ada kontak. Nah, jika teman-teman sudah mensinkronkan data-data ini, tentunya pasti ketika kita buka Google Kontak, sudah banyak nih nomor-nomor yang sudah tersimpan di Google Kontak. Karena setiap kita menyimpan nomor, kalau disinkronkan itu pasti nomornya itu juga sudah sinkron ke Google Kontak, dia akan masuk ke Gmail kita. Nah, lanjut bagaimana caranya menyimpan nomor yang tadi sudah kita rekap di Excel? Caranya adalah dengan klik tombol ini nih, import. Nah, kemudian kita pilih select file. Nah, kemudian kita cari file CSV yang tadi kita simpan. Nah, tadi saya menyimpannya kan di sini di data Anhar. Kemudian, nah ini nih filenya, nomor peserta e-commerce angkatan bla 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 bla. Dah, kita klik 2 kali. Jika sudah seperti ini, kita lanjutkan dengan mengklik tombol import. Nah, di sini akan ada proses importing kontak. Nah, all done. Ini sudah masuk di kontak kita nih, ya kan? Ada Budi EC1, kemudian di sini ada phone number-nya. Nah, tapi teman-teman pastikan begitu import, dilihat nih kadang-kadang ada yang baru namanya doang, tapi phone number-nya nggak masuk gitu. Mungkin itu salah penulisan di yang tadi tuh, yang di sini. Nah, ini nih. Ini harus diperhatikan banget ya. Ini harus formatnya tulisan bahasa Inggris, name dan N-nya besar, kemudian font, P-nya juga besar. Nih. Jika itu sudah sesuai, insya Allah sih datanya langsung masuk ke Google Kontak kita setelah kita melakukan import, seperti itu. Nah, kemudian coba untuk meyakinkan apakah kontak kita sudah tersimpan, coba kita cek di HP kita. Sebentar.
Ini handphonenya putus. Nah ini ya, misal kita buka kontak nih. Tadi kan kita menyimpan orang-orang dengan akhiran nama EC1 lah ya. Nah, kita searching saja di sini. Misal EC_1. Nah, sudah masuk kan? Data-data ini sudah masuk. Dan ini kalau kita lihat di Google tadi kan juga ya sama ya. Tuh, Budi EC1, Dendi EC1, Udin EC1. Nah, di sini juga sudah masuk nih di HP kita nih, di kontak kita. Kemudian langkah selanjutnya gimana? Ya kita tinggal bikin grup, kemudian masukin orang-orang ini. Nah, seperti itu. Nah, ini sih sifatnya sunnah ya. Kalau misalkan mau cepet bisa menggunakan cara ini. Tapi kalau dilihat ini agak ribet, malah nggak apa-apa disimpan manual dengan cara satu-satu, kemudian disimpan saja seperti itu. Gitu. Oke, mungkin materi part 2 ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon koreksinya jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.